pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, lanjutan daripada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada kita sebagai umat akhir zaman. Pujian Allah Subhanahu wa taala di antaranya kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yakni akhrajahumullah ta'ala bi ajlin nas. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita sebagai umat akhir zaman untuk kalangan manusia. Jadi kita umat akhir zaman ini punya tugas untuk manusia. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf, yakni ya'muru bil ta'ati wa tanhau 'anil munkar, yaitu dengan cara menyeru kepada ketaatan, kepada kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran, yakni yamna'una 'alal ma'asi minal ma'siyati, yaitu mencegah daripada ahli maksiat daripada perbuatan kemaksiatannya. Inilah merupakan satu tugas bagi kita sebagai umat akhir zaman. Makanya kita umat akhir zaman ini memang beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu kewajibannya hanya ibadah saja dan tidak punya kewajiban dakwah, tidak punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena di saat nabinya sudah meninggal, nanti Allah utus nabi lagi. Nabinya meninggal, diutus nabi lagi. Nabinya meninggal, diutus nabi lagi, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Dan sehingga setelah Rasulullah SAW ini, kalau ada orang mengaku jadi nabi, maka kita wajib percaya. Walaupun itu orangnya hebat, bahkan dia bisa terbang, maka kita wajib percaya. Kenapa? Karena kenabian telah ditutup dengan hadirnya Rasulullah SAW. Dan akan tetapi manusia yang akan sampai terakhir besok hari kiamat, bagaimana mereka mengenal Allah, maka disitulah kewajiban kita. Artinya apa? Artinya kita bukan nabi, cuma kita punya tugas nabi. Apa tugas nabi dan rasul? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan nabi, Pak, dan kita nggak boleh ngaku nabi. Cuma kita punya tugas nabi dan rasul, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di mana beliau itu tanggung jawabnya beda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu, ada nabi yang diutus satu keluarga, nggak boleh dakwah ke keluarga lain. Ada nabi yang diutus oleh Allah untuk satu kampung saja, nggak boleh dakwah ke kampung lain. Ada nabi yang diutus oleh Allah untuk satu kaum saja, nggak boleh kepada yang lainnya. Tapi kalau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Artinya apa? Dari bangsa manapun, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, di mana dia berada, maka di situ diutuslah Rasulullah SAW. Jadi kafatan linnas untuk seluruh manusia. Nah, makanya wajar kalau Rasulullah SAW ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena tanggung jawabnya besar. Maka seseorang semakin mulia, semakin besar tanggung jawabnya, semakin mulia kedudukannya. Satu contoh ini, Pak. Pak RT dengan Pak RW, yang jelas Pak RW lebih besar tanggung jawabnya dan lebih mulia kedudukannya. Pak RW sama Pak Lurah beda lagi. Pak Lurah sama Pak Camat beda lagi. Pak Camat sama Bupati dan Wali Kota beda juga.
Wali kota dan bupati dibanding gubernur beda juga. Gubernur dibanding presiden beda juga kedudukannya. Artinya apa? Artinya seseorang ini akan semakin mulia apabila tanggung jawabnya semakin besar. Makanya Rasulullah SAW kafatan linnas, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Dan makanya kita sebagai umatnya kedudukannya apa? Ukhrijat linnas. Makanya Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Rasulullah SAW kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Dan kita sebagai umatnya, umat akhir zaman, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, yang mana tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada yang namanya kemungkaran. Dan makanya disitulah kita mendapatkan kemuliaan sebagai kuntum khairu ummatin, adalah umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lainnya. Nah, sehingga sampai saking hebatnya Rasulullah, saking hebatnya kita umat akhir zaman, maka besok surga tidak boleh dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW masuk surga duluan. Surga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum kita sebagai umat akhir zaman masuk surga duluan. Berarti kita lahirnya belakangan, umurnya pendek-pendek 60 sampai 70 tahun, ibadahnya pun asal-asalan atau bahkan gak kuat-kuat banget ibadahnya dibanding umat terdahulu jauh. Umat terdahulu itu sekali ibadah ratusan tahun, puasanya mantap, kalau sudah zikir mantap luar biasa. Tapi mereka tidak disebut sebagai umat yang terbaik, masuk surganya belakangan. Kita yang terakhir kali lahir, tapi ternyata kita masuk surga duluan. Kenapa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah kita umat akhir zaman ini mempunyai satu tugas, yaitu tugas Nabi dan Rasul, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.